Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, pagi-pagi ini udah pada mandi atau belum? Udah pada makan atau belum? Udah pada siap belajar apa belum? Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Karena pasti dari kalian semua bertanya-tanya, siapa sih kakak ini? Nah, sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama kakak Bunga adalah Fajar Safitri. Atau bisa kalian panggil Kak Bunga, bisa juga kalian panggil Bu Bunga, karena kakak adalah calon guru, hehehe. Nah, mau apa sih Kak Bunga di sini? Jadi hari ini kakak mau membantu Pak Karsono atau wali kelas kalian, wali kelas 3 untuk menjelaskan materi hari ini ke kalian. Tapi, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, sebelum kita masuk ke materinya, supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa dari rumah masing-masing, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, udah perkenalan, udah berdoa, supaya tambah semangat lagi belajarnya. Gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng? Kita nyanyi Garuda Pancasila. Kalian jangan lupa nyanyi dari rumah ya. 1, 2, 3. Nah, itu tadi kita udah perkenalan, udah absen, kita udah nyanyi bareng. Pasti udah pada semangat dong, udah pada siap belajar dong. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke pembelajarannya. Nah, adik-adik, hari ini pembelajaran kita adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, di hari-hari sebelumnya, dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ketiga, kalian pasti sudah belajar tentang dongeng, apa itu dongeng, dan apa saja sih yang ada di dalam dongeng. Nah, supaya kalian lebih mengerti lagi, di sini kakak akan sedikit memberi penjelasan ke kalian. Jadi, dongeng itu adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu biasanya bersifat menghibur atau berisi nilai-nilai pendidikan. Dan dongeng itu biasanya dibuat karena penulisnya terinspirasi dari suatu peristiwa tertentu. Nah, di dalam dongeng itu juga ada unsur-unsur loh. Unsur-unsur apa sih? Unsur-unsur itu adalah bagian-bagian yang membangun dongeng, supaya dongeng itu bisa menjadi cerita. Apa aja ya unsur-unsur dongeng? Yang pertama ada alur. Alur adalah jalannya cerita. Maksudnya gimana ya? Misal ceritanya itu tentang peristiwa masa lalu atau yang akan datang. Nah, itu diatur semuanya di alur. Kemudian yang kedua, ada tema. Tema apa sih? Tema itu kayak seperti inti dari cerita. Maksudnya, misal tema pendidikan atau tema rekreasi. Kalau pendidikan semisal cerita kalian di sekolahan, kalau rekreasi semisal kalian pergi ke kebun binatang, ke pantai, ke gunung. Nah, itu namanya tema. Kemudian ada latar.
latar apa sih? Latar itu ada 3, waktu, tempat, dan suasana. Waktu itu adalah kapan sih itu kejadian, pagi, siang, atau sore, atau malam, itu namanya latar waktu. Kemudian latar tempat, di mana sih kejadiannya cerita itu atau dongeng itu? Semisal tadi di gunung, di pantai, di sekolah, atau di rumah. Dan yang ketiga ada latar suasana. Semisal ya, cerita kancil mencuri timun, terus dia ketahuan sama Pak Petani. Pasti suasananya jadi tegang dong. Nah, itu namanya latar suasana. Kemudian ada juga unsur-unsur di dalam dongeng yang disebut dengan tokoh. Apa sih tokoh itu? Nah, tokoh adalah pelaku-pelaku yang ada di dalam dongeng. Misalnya tadi ada cerita kancil yang mencuri timun. Di dalamnya ada kancil, ada Pak Petani. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng. Kemudian ada penokohan. Apa sih penokohan itu? Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh-tokoh di dalam dongeng. Tadi ya, semisal cerita kancil mencuri timun. Ada kancil, ada Pak Petani. Kancil ini jahat karena dia suka mencuri timun. Dia tidak bilang dulu dia mencuri, dia merugikan orang lain. Kemudian ada Pak Petani. Pak Petani ini baik loh, kancil hanya di kandang, kancil tidak dibunuh, kancil tidak dianiaya. Jadi Pak Petani ini baik karena tetap merawat kancil walaupun kancil ada di dalam kandang. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat itu apa sih? Amanat adalah sebuah pesan yang ada di dalam cerita. Contohnya, tadi ada cerita kancil mencuri timun. Amanatnya adalah kalian tidak boleh seperti kancil. Kalian kalau menginginkan sesuatu, mending kalian bilang ke orang tua, kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian, tidak boleh mencuri. Nah, itu adalah sebuah pesan yang ada di dalam dongeng atau disebut dengan amanat. Nah, kali ini di pembelajaran keempat, fokus kita adalah ke tokoh dan penokohan. Apa tadi tokoh dan penokohan? Ya, tokoh adalah pelaku-pelaku yang ada di dalam dongeng. Seperti kancil, Pak Petani, atau kalau cerita bawang merah bawang putih, ada ibunya, ada bawang merah, ada bawang putih. Nah, itu tokoh-tokohnya. Kemudian ada penokohan atau yang disebut dengan watak dan karakter. Itu adalah sifat-sifat dari tokoh-tokoh ini. Dongeng bawang merah bawang putih, ibunya jahat karena suka menyuruh-nyuruh bawang putih. Kalau bawang merah jahat karena dia suka iri kepada bawang putih, terus dia tidak mau membantu orang tua, terus dia pemalas. Kemudian ada bawang putih ini baik sekali karena dia selalu menuruti apa yang dikatakan oleh ibu dan saudaranya bawang merah. Nah, kalian udah paham belum sih apa itu tokoh dan penokohan? Sekarang kalian coba buka buku kalian halaman 27 sampai dengan 30. Di situ ada sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, coba kalian baca. Awas ya, kalau nggak baca nanti nggak bisa ngerjain soalnya loh. Nah, kalau udah dibaca, kalian nanti mengerjakan tugas yang akan Kak Bunga kasih. Tapi jangan lupa dibaca dulu ya. Nah, kalau kalian sudah membaca buku, halaman 27 sampai dengan 30, ada dongeng yang bercerita Bunga Melati yang Baik Hati. Tugasnya nanti adalah kalian mencari tokoh dan karakter yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, nanti kalian tulis di lembar kerja kalian ya. Kita ke materi selanjutnya. Nah, materi yang kedua adalah, pernah nggak sih kalian itu berbuat salah? Pernah nggak sih kalian tuh nggak sengaja mencelakai orang lain atau nggak sengaja melukai orang lain? Pernah nggak sih? Pasti pernah dong. Pasti pernah. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak. Pasti semua orang pernah. Dan kalau kalian melakukan kesalahan atau kalian melakukan perbuatan yang salah, kalian selalu minta maaf atau tidak? Harus ya, kalian harus selalu minta maaf kalau kalian berbuat salah atau kesalahan. Kenapa sih kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf?
Karena agar perasaan kita itu menjadi tenang dan lega. Semisal kita salah, tapi kita nggak mau minta maaf, pasti di hati kita tuh kayak yang, ya Allah aku salah, kenapa ya aku nggak minta maaf? Ya Allah tadi aku nggak sengaja loh menendang si A. Gimana ya keadaannya? Pasti dia sakit. Tapi kalian nggak minta maaf, itu salah ya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, kalian harus minta maaf agar hubungan kalian dan orang yang kalian salah ini selalu baik-baik saja. Begitu ya adik-adik. Nah, untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Supaya kalian berani minta maaf, kalian merasa salah, terus orang yang kalian salah ini mau memaafkan kalian. Dan anak-anak yang berani meminta maaf atas kesalahannya, itulah anak-anak yang hebat. Kalian mau kan jadi anak-anak yang hebat? Kalau mau, jangan lupa minta maaf kalau kalian berbuat salah. Oke? Nah, adik-adik, tadi kan udah kakak jelasin nih tentang permintaan maaf. Coba sekarang kalian buka lagi buku paket kalian halaman 31 sampai dengan 32. Di situ ada cerita tentang anak yang tidak sengaja menjatuhkan tanaman ibunya. Terus dia meminta maaf kepada ibunya. Coba kalian baca dulu ya, Kak Bunga tunggu. Nah, gimana? Udah selesai bacanya? Tadi udah belajar tentang dongeng, terus udah belajar tentang permintaan maaf. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Tugasnya yang pertama tadi kalian membaca dongeng halaman 27 sampai dengan 30 yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Kalian mencari tokoh dan karakter yang ada di dalam dongeng tersebut. Kemudian yang kedua, tolong ceritakan kembali cerita jika kalian pernah melakukan kesalahan. Contohnya, kalian nggak sengaja pernah mendorong teman kalian. Coba ceritakan bagaimana ceritanya. Kemudian bagaimana cara kalian meminta maaf kepada teman kalian yang tidak sengaja kalian tendang ini. Jadi tugasnya ada dua ya. Apa tadi yang pertama? Iya, mencari tokoh dan karakter di dalam dongeng. Yang kedua adalah menceritakan pengalaman atau kesalahan kalian. Dan kemudian bagaimana sih cara kalian untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, adik-adik tugasnya ditulis di lembar kerja yang sudah pernah dibagikan oleh wali kelas kalian ya. Nah, adik-adik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tadi kita udah belajar dongeng. Apa tadi dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Dongeng biasanya dibuat karena peristiwa tertentu. Kemudian ada juga unsur-unsur dongeng, ada alur, ada tema, ada amanat, ada latar, ada tokoh, dan ada penokohan. Kemudian yang kedua ada permintaan maaf, yaitu suatu kegiatan yang kita lakukan kalau kita sudah berbuat salah. Jadi kita harus minta maaf kepada orang lain atau orang yang telah kita, semisal tadi ya kakak udah kasih contoh, semisal kita salah, kita nggak sengaja menakali teman, kita harus minta maaf. Jadi seperti itu. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Asik nggak? Semoga kalian paham ya sama materi yang kakak sampaikan. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, supaya kalian lebih semangat lagi buat ngerjain tugasnya, kita nyanyi Suwe Ora Jamu dari rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Suwe ora ketemu.
kita udah sampai di sini, kita udah nyanyi. Dan sebelum Kak Bunga menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lagi karena kita sudah belajar dan semoga ilmu yang Kak Bunga sampaikan itu dapat bermanfaat buat kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, udah dulu ya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.